Kegiatan usaha bank umum. Kegiatan usaha bank umum meliputi kegiatan menghimpun dana atau funding dan menyalurkan dana atau lending. 1. Menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan bank umum untuk membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan seringkali disebut rekening atau akun. Berikut adalah macam-macam simpanan. A. Simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek dan bilet giro. B. Simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan penarikan tabungannya dilakukan menggunakan buku tabungan, kwitansi, atau kartu ATM. C. Simpanan deposit atau time deposit. Simpanan deposit merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. 2. Menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman pada yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Penerimaan kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung pada bank yang menyalurkannya. Jenis kredit yang ditawarkan bank meliputi A. Kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. B. Kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. C. Kredit perdagangan. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangannya. D. Kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. E. Kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. F. Kredit profesi. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional. Kegiatan bank pengkreditan rakyat, yaitu 1. Fungsi bank pengkreditan rakyat. A. Memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. B. Membantu pemerintah untuk mendidik masyarakat agar pembangunan di sektor pedesaan dapat dipercepat. C. Menciptakan pemerataan kesempatan terutama bagi masyarakat pedesaan. 2. Kegiatan-kegiatan bank pengkreditan rakyat, yaitu A. Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan bank pengkreditan rakyat. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. B. Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan bank pengkreditan rakyat, yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan usaha peransurasian, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan di atas. 3. Tujuan bank pengkreditan rakyat. A. Mengarah pada usaha untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. B. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijian, dan pelepas uang. C. Melayani kebutuhan modal dan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana mungkin. D. Ikut serta mobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung. Kegiatan usaha bank syariah.
Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah. Penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. 1. Simpanan al-wadi'ah. Prinsip al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. 2. Pembiayaan dengan bagi hasil. Dalam bank syariah, prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu A. Al-musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. B. Al-mudarabah. Al-mudarabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. C. Al-muzara'ah. Al-muzara'ah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. D. Al-musaqah. Al-musaqah merupakan bagian dari al-muzara'ah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. 3. Bai' al-murabahah. Bai' al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. A. Bai'as salam. Bai'as salam artinya pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. B. Bai'al istisna. Bai'al istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen. C. Al-ijarah atau leasing. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. D. Al-wakalah atau amanat. Al-wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. E. Al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. F. Al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. G. Ar-rahan. Ar-rahan merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan jasa bank lainnya. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Transfer adalah pengiriman uang lewat bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain. 2. Clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian penagihan cek atau beliat giro melalui bank. Yang ketiga, inkaso atau collection. Inkaso adalah kegiatan jasa bank melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu. Yang keempat, kotak pengaman simpanan atau safe deposit box. Safe deposit box merupakan layanan penyewaan kotak pengaman tempat menyimpan barang berharga milik nasabahnya. 5. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti yang tunai atau cek. Yang keenam, jasa penukaran valuta asing atau banknotes. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank luar negeri. Yang ketujuh, bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban. Yang kedelapan, letter of credit. Letter of credit adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri ataupun arus barang ke luar negeri. Yang terakhir atau kesembilan, cek
wisata atau traveler's check. Traveler's check adalah warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas dan dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja.